وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وعليك بجبر قلوب المنكسرين وملاطفة الضعفاء والمساكين ومواساة المقلين والتيسير على المعسرين وإقراض المستقرضين. وفي الحديث إن ثواب القرض يزيد على ثواب الصدقة ب8 أضعاف، وذلك أن القرض لا يأخذه إلا محتاج. Dan harus bagi engkau, wahai pencari ridha Allah Ta'ala dan pencari kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW, untuk bijabri qulubil munkasirin, menjaga hatinya orang-orang yang susah. Ya, jabri qulubil munkasirin, menjaga hati orang-orang yang kesusahan. Wa mulatafati du'afa wal masakin, dan berlemah lembut kepada orang-orang lemah dan miskin. Artinya menjaga hati di sini, jangan kita menampakkan kekayaan kita. Ya, jangan menampakkan kekayaan kita atau apapun itu kepada orang yang gak punya. Contoh, status makanan enak-enak. Ngerti yang teman-temannya ini di WhatsApp ini gak semuanya orang mampu. Foto lagi makan di sini, difoto. Ini nyakitin hati orang yang gak punya. Maka harus kita jaga hati mereka. Juga sama, jangan membahas tentang kelucuan anak Anda di depan orang yang gak punya anak, karena itu akan nyakitin dia. Kita membahas, Masya Allah, anak saya yang pertama gini lucunya, depan orang yang gak ada. Jaga hati, ya, karena ada kalanya itu sudah mereka berusaha menyimpan susah itu, karena susah tidak harus urusan harta, tapi kita buka lagi luka lama. Seperti ini gak baik. Sama juga membahas tentang kekayaan di depan orang-orang fakir. Bersama orang-orang fakir yang dibahas bisnis, padahal ini banyak yang kena PHK. Dia bahas masalah kekayaan, masalah ini, masalah mungkin dia vacation kemana, ya, rekreasi kemana, dia bahas depan orang yang untuk besok makan aja belum tahu. Nah, ini gak baik.
Sehingga harus kita tahu di posisi mana kita ini sedang bicara. Ini namanya menjaga hati orang-orang yang sedang susah. Susah tidak harus urusan harta. Kemudian berlemah lembut kepada orang-orang lemah dan fakir. Bahkan disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu karena aktsaru julasaihi al-fuqara. Kebanyakan teman duduk Nabi itu orang fakir. Karena Nabi pandai mengambil hati dan pandai memposisikan dirinya dengan siapa dia berbicara. Sehingga orang-orang fakir kalau bersama Nabi itu sama seperti ketemu ayah mereka, berkeluh kesah macam-macam. Bahkan disebutkan di dalam salah satu maulid biografi Nabi disebutkan idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Nabi itu kalau diundang orang fakir, beliau datangnya paling cepat, datangnya paling awal. Untuk apa Ustaz? Pertama untuk menanyakan apakah ada yang perlu disiapkan, yang perlu dibantu apa. Yang kedua, sahabat itu kalau sudah tahu Nabi hadir langsung berbondong-bondong hadir. Oh, Nabi sudah datang nih, langsung cepat. Beda dengan kebalikan sebagian kita. Ya, kalau yang undang orang kaya jam 9 diundang, jam 8 sudah datang. Ya, kalau yang fakir ngundang alasan macam-macam, oh ada ini, ada ini, ada ini. Ya, seperti ini sangat berbalik dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada doa Nabi itu, doa Nabi yang senantiasa beliau panjatkan, tapi mungkin kita mau doa itu masih mikir-mikir. Allahumma ahyini miskina, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Ini doa Nabi. Wa amitni miskina, dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan aku nanti di kumpulan orang-orang miskin. Ini doa Nabi, tapi kalau kita mau ijazah itu sulit Pak. Masih mikir Ustaz punya. Itu doa Nabi SAW. Kenapa Nabi berdoa seperti itu Ustaz? Jelas Nabi itu yang paling tahu hakikat hidup, yang paling tahu misteri kehidupan, misteri setelah wafat itu Nabi. Sehingga beliau doa seperti itu bukan main-main, bukan. Ya. Kenapa meminta wafat dalam miskin? Agar hisabnya nggak ada. Mengapa minta hidup miskin? Arti miskin di sini tidak berlebihan, sehingga termasuk kesempurnaan nikmat Allah pada seseorang jika dia diberi yang dia butuhkan, dicegah dari yang bikin dia lalai. Dia diberi sama Allah yang sekiranya dia tetap istiqomah di dalam ketaatan. Tapi kalau dia minta lebih, Allah gak ngasih. Kenapa? Khawatir dia lalai daripada Allah, sehingga gak Allah kasih. Itu bentuk sempurnanya nikmat yang mungkin orang sekarang nganggap, wah itu kasihan, lu gitu-gitu aja, datar-datar aja, atau jalan di tempat. Padahal kenikmatan yang dia dapat melebihi orang-orang yang miliaran punya. Kenapa? Karena dia tujuannya hidup tadi. Harta itu Allah siapkan untuk seorang hamba agar dia bisa fokus ngejar akhirat. Tapi kalau kebanyakan, nah itu bisa banting setir, fokus ke dunia bukan ke akhirat lagi, dan itu merupakan suatu musibah bagi seorang hamba sebenarnya. Wasyuni fi zamtil masakin, dan kumpulkan aku ya Rabb di kumpulan orang-orang miskin nanti di padang mahsyar. Di mana Nabi SAW pernah bersabda yang maknanya itu, banyaklah engkau punya kenalan orang fakir, karena mereka ini nanti punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Kayak kita di dunia ini ya, cari teman yang punya
pengaruh teman yang bisa memudahkan urusan kita. Ya, itu urusan dunia. Tapi di akhirat nanti yang memudahkan Anda dapat ampunan, memudahkan Anda dekat Nabi itu orang-orang fakir. Karena mereka punya kedudukan besar nanti di hari mahsyar. Bahkan termasuk daripada acara-acara yang gak boleh dihadiri adalah acara yang dikhususkan orang kaya, yang fakir gak diundang. Nabi bersabda, syarrul walimah, seburuk-buruknya walimah, acara, yaitu pernikahan atau apa, madu'iya ilaiha al-aghniya dunal fuqara, yaitu acara yang diundang hanya yang kaya, yang fakir tidak. Bahkan ada kalanya sampai kalau datang harus bawa undangan, tanda bahwasanya dia diundang. Jadi kalau nggak diundang, termasuk juga kalau dibedakan, yang VIP depan, yang umum belakang. VIP di sini untuk yang kaya, pejabat itu VIP. Beda kalau VIP-nya untuk ulama, contoh. Mau ulama kaya yang fakir, VIP tidak apa-apa. Memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Karena Nabi SAW bersabda, anzilinas manazilahum. Dudukkanlah orang itu menurut kedudukan mereka. Tapi kalau urusan yang dijadikan patokan itu kekayaan atau jabatan, nah yang seperti ini gak baik, bahkan tidak boleh dihadiri. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, man tawaddu'a li waliyyin li ghina dhahaba thulutsati. Barang siapa yang merendahkan dirinya, tawadhu kepada orang kaya karena kayanya, maka telah hilang 2/3 agama. Atau pejabat, tawadhu pada pejabat karena jabatannya. Ya, pas datang bupati cium tangan bolak-balik, pas lengser gak cium tangan lagi. Kayak seperti ini masuk dalam kategori orang yang hilang 2/3. Ya, kalau datang pakai mobil berdiri semua, pakai mobil, apalagi mobil Alphard semua berdiri. Tapi kalau pakai sepeda motor, butut lagi gak ada yang berdiri. Ini menunjukkan penghormatannya bukan lihat ini orang sepuh apa orang kaya, dilihat apa yang dikendarai, statusnya kayak apa. Nah, seperti ini bahaya. Ya, jadi nggak semua tawadhu itu baik. Kepada siapa dulu tawadhunya? Nah, kemudian wa muwasatul muqilin, yaitu mencukupi atau memberi apa yang mampu kepada orang yang kekurangan. Ya, disebutkan bahwasanya termasuk akhlak salafun saleh itu faqiruhum hurrun wa dzul mali munfiqun. Orang yang fakir hur, merdeka, artinya dia tidak butuh, tidak menampakkan kebutuhan kepada yang kaya, tidak. Karena dia punya Allah Al-Ghani Al-Mughni, yang maha kaya, yang mengkayakan. Wa dzul mali munfiqun, yang punya harta senang infak. Yang punya harta senang infak. Yang fakir, ya, yang fakir tidak minta-minta. Nah, yang seperti ini sifat salaf yang harus kita tiru. Anda dalam posisi apa? Itu mereka punya contoh sudah ada contohnya. Yang mereka ini berkelanjutan sampai sahabat dan mereka murid-murid Nabi Muhammad SAW. Nah, itu namanya para salaf itu ditiru dalam segala hal. Kemudian wa taysir 'alal muqsirin. Jadi sedekah kepada orang yang kelaparan atau enggak punya pakaian itu lebih utama daripada Anda menyumbang contoh masjid, menyumbang musola. Kenapa demikian?
karena ini urusan urgent, urusan yang urgent. Istilahnya itu sisi kemanusiaan. Ya. Beda kalau memberi orang yang mampu, bukan kelaparan. Beda. Ini kelaparan kelihatan. Afdolnya mana Ustaz yang masjid ini? Kenapa? Ini bentuk manusiawinya. Ya. Sementara dalam hal ini kan kalau ke masjid bisa apa jariah. Iya jariah. Tapi kalau kita membiarkan orang-orang yang kelaparan ini, kita masuk neraka. Nabi bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah, enggak masuk beriman. Man bata syubhana wa jaruhu jahil. Orang yang ketika malam dia kenyang, tapi tetangganya lapar. Artinya lapar di sini nggak ada yang dimakan. Sementara dia nggak peduli tetangga. Nah, yang seperti ini nggak dianggap beriman. Sementara bersedekah ke sedekah jariyah tidak sampai ke level wajib. Sampai ke level wajib. Nah, yang seperti ini yang perlu diperhatikan. Sehingga seorang ulama mengatakan it'amul ja'i khairun min bina'i alfi jami'. Memberi makan satu orang yang lapar itu lebih besar pahalanya, lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami' yang mungkin itu masjid atau musala belum dibutuhkan di tempat itu. Tapi yang dibutuhkan ini perut-perut yang lapar ini. Nah, yang seperti ini ada kalanya itu memang Allah tampakkan pada kita agar kita ini tahu ini loh, kalau mau pahala besar ini, kalau mau tambah rezeki di sini biasanya, kalau mau selamat dari musibah ini dikasih sama Allah, ditampakkan. Ada kalanya orang itu diantarkan ke rumah kita, sehingga kalau ada orang fakir ya di pagi hari datang ke toko atau ke rumah, ya itu jangan sampai dia pulang nggak bawa apa-apa. Kalau memang Anda nggak punya apa-apa, suruh duduk kasih air putih. Kasih. Kalau nggak punya apa-apa, duit nggak ada, roti atau makanan yang dibungkus nggak ada, kasih air putih aja. Karena itu hadiah dari Allah. Untuk apa? Bisa jadi ada musibah yang harusnya Anda dapat di hari itu Allah cegah dengan kita sedekah pada dia. Karena memang sedekah itu tolak bala. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, sedekatus sir tudfi ghadabar rabb. Sedekah sembunyi-sembunyi bisa memadamkan murkanya Allah Ta'ala. Atau bisa jadi Allah ingin melancarkan urusan Anda dengan sesuatu yang tidak Anda pikirkan sebelumnya, dengan Anda sedekah pada orang tersebut ya. Dan ini sangat banyak terjadi pada orang-orang yang dia dalam kesulitan, Allah kirim orang-orang susah. Jadi jangan berpikir saya aja susah, nah ini datang lagi kesusahan. Jangan. Bisa jadi ini cara Allah untuk memudahkan urusan Anda. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, Allah fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ada kalanya hajat kita itu terkabul karena ngabulkan hajat orang. Berapa banyak orang itu ketika dia dalam kesulitan, ya, maka Allah kirim orang yang butuh untuk dia bantu. Bantu di sini tidak harus urusan harta, urusan. Bisa jadi dia urusan hal yang lain, contoh ribut dengan pasangannya, sampai ke level mau cerai, bingung kayak apa, kesulitan, ditawarin duit apapun nggak mau ini. Allah kirim orang susah ke dia, pinjam duit pinjam ini. Oh ya sudah, saya lunasi, tak mudahkan. Ketika dia mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan dia. Dan ini banyak, Pak. Sehingga harus kita husnudon. Kalau sudah memang
semua usaha itu tutup, ikhtiar itu semua mapet, maka tidak mungkin tidak ada jalan keluar bagi yang bertakwa. Pasti yang bertakwa itu ada jalan keluar. Kenapa? Sudah janji Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar, solusi akan setiap kesulitan, walaupun yang mustahil. Walaupun yang mustahil. Sudah sampai pada kita kisah Imam Jurej yang dia ini dituduh menghamili seseorang yang dia berzina perempuan ini. Goda Imam Jurej, gak bisa digoda, akhirnya dia zina, dia hamil, dan pengumuman ke masyarakat ini hasil dari Jurej. Orang masyarakat sudah karena gak senang dengan orang yang ahli ibadah, gak senang dengan ulama, sekalian dirobohkan dia punya musola, ya dipukuli, tapi enggak dulu. Tunggu sampai bayi ini lahir. Ketika bayi itu lahir, langsung dibawa. Jurej mengatakan, "Ya gulam, man abuk?" Wahai bayi, siapa ayah? Ngomong bayi ini, "Ra'il ghanam," penggembala kambing yang di sana itu. Ini bayi ngomong untuk menyelamatkan orang bertakwa. Artinya kalau sudah orang bertakwa, jalan keluar pasti ada. Sehingga di antara wasiat para guru-guru kita, kalau ada seseorang atau murid mereka ini ngeluh sesuatu, itu suruh banyak istighfar. Ya, istighfar. Bisa jadi itu karena dosa. Dan istighfar itu bentuk daripada ketakwaan. Sehingga orang-orang soleh dulu itu kalau ada masalah, dia periksa apa kesalahan saya. Dia nggak nyari kesalahan orang lain. Orang yang lemah ketika dia dapat masalah, dia cari kambing hitam. Ini gara-gara ini nih, gara-gara ini. Orang yang baik, dia cari kesalahan dirinya. Apa salah saya dengan Allah? Entah di dalam muamalah dengan Allah, atau haknya orang-orang yang terdekat yang dia abaikan. Mungkin ada haknya istri yang dia abaikan. Kewajiban dia kepada anak mungkin ada yang belum kelar. Dia periksa itu satu-satu. Sambil banyak istighfar. Bisa jadi di situ letak teguran Allah kepada dia di situ. Dia suruh mencari sendiri apa salahnya. Itu namanya orang soleh, orang baik, tidak nyalahkan orang, tapi dia nyalahkan diri sendiri. Sehingga dengan hal ini wataisiril an mu'assirin, ya, memudahkan urusan orang-orang yang kesulitan, memudahkan, menggampangkan orang-orang yang kesulitan. Wa ikradil mustaqridin, ya, dan memberi hutang orang-orang yang berhutang. Dalam hadis Nabi bersabda, "Inna thawabal qard yazidu ala thawabis shadaqah bi thamaniyati adhaf." Bahwasanya pahala memberi hutang melebihi daripada pahala sedekah 8 kali lipat. Berarti kalau sedekah itu 10, maka memberi hutang 80. Dan itu minimal ya, minimal sedekah kepada orang yang dia sehat, orang biasa. Orang biasa ini bukan orang yang soleh atau yang alim. Kemudian dia nggak butuh duit itu juga, nggak butuh. Sedekah pada orang ini itu 10. Sedekah kepada kerabat itu meningkat menjadi bisa ada 300. Pokoknya sampai kepada level sedekah kepada orang-orang yang mereka memperjuangkan agama Allah itu sampai 900.000. Per sedekah 900.000. Dari sini berarti menghutangi orang-orang ini levelnya juga beda-beda. Anda ngutangin siapa? Kalikan 8 itu aja. Ngutangin fulan kalikan 8. Dalam suatu hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, ketika aku mi'raj,
Aku melihat tertulis di pintu surga, as-sadaqah bi ashri amsalihha wal gharad bi thamaniyata asyar. Sedekah itu 10 kali lipat dan memberi hutang 18 kali. Maka dikatakan, mengapa sedekah itu lebih sedikit pahalanya daripada ngasih hutang? Padahal memberi hutang duitnya balik lagi. Orang ngasih hutang duitnya balik lagi, sedekah nggak balik. Maka dijawab bahwasanya sedekah itu ada kalanya yang disedekahi butuh, ada kalanya nggak butuh. Tapi kalau orang hutang pasti butuh. Nah, membantu orang yang kebutuhannya besar ini, itu pahalanya berlipat. Yang kedua, orang hutang itu dia menjaga harga dirinya, nggak mau dia minta-minta. Nah, saya nggak mau minta, saya mau hutang. Nah, orang yang punya harga diri tinggi ini membantu dia, masya Allah, besar. Ya. Orang yang minta-minta, ada kalanya dia untuk besok ada, untuk minggu depan ada. Bahkan ada kalanya dibuat profesi minta-minta sekarang. Ya, seperti ini jelas beda dengan orang yang dia sangat anti untuk meminta, tapi dia lagi butuh. Dan menghutangi orang yang butuh dengan catatan dia punya harga diri yang tinggi, itu sangat besar pahalanya. Dan dari situlah berlipat ganda pahala orang yang menghutangi. Sehingga kata beliau, kenapa alasan kok banyak? Wadzalika annal qardah la ya'khudhu ila muhtaj. Karena berhutang itu tidak dilakukan kecuali orang yang sangat butuh. Maka dia berhutang. Gak mungkin orang diam-diam mengutang gak baik. Tapi tadi ya, dengan catatan jangan sampai ada praktik riba. Jangan sampai ada praktik riba. Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalam hal itu ada manfaat kembali kepada pemberi hutang, maka manfaat itu namanya riba. Manfaat ini gak harus bentuk duit. Ada orang hutang ke saya, Ustaz, hutang berapa? 1 juta. Ya saya hutangi ya, tapi antara jemput anak saya ya sampai lunas. Oh iya, ini riba karena manfaat. Bayarnya tetap 1 juta bayarnya, tapi suruh antar jemput anak. Yang mana kalau dia nggak ngutangi, dia nggak mungkin minta itu. Nah, ini namanya manfaat. Jadi banyak terjadi masyarakat, ya banyak terjadi. Ya, utang seumpama hasil sawitnya saya ambil ya. Oh ini riba. Bahkan kadang-kadang mau bayar cepat, jangan bayar cepat. Ini belum panen bayar cepat. Riba jelas itu. Ya. Wah, riba ini sekarang modelnya macam-macam. Ada yang arisan turunan lah. Itu riba semua itu. Ya, riba semua. Ada kalanya ribanya ini pakai helah. Ya, helah ini model tipu daya. Tapi riba juga. Ada orang kasih kita secontoh. Saya mau pinjam duit berapa 1 juta. Saya mau minjemin, tapi saya nggak mau kalau nggak untung. Tapi saya nggak mau riba juga. Repot lagi. Kayak segini aja. Itu HP kamu berapa harganya? Saya beli HP kamu ya. Saya beli dengan 1 juta nih. Ya. Mana? Kamu beli ini 1,5 juta. Nyicil per bulan 250 per bulan. Ini dohirnya nggak ada riba dohirnya. Ya, secara kalau kita lihat hukum fikih ya, hukum fikih nggak riba itu. Nih, saya beli HP-mu 1 juta ya. Mana HP-nya? Saya beli. Nah sekarang aku jualan di HP ini ke engkau 1,5 juta. Tapi biayanya nyicil. Bulan depan 250. Ini berarti ngutangin 1 juta biar 1,5. Modalnya pakai HP aja dia. Ini kata ulama fikih,
Mereka katakan nggak ada riba di situ. Fikih, tapi saya pernah sering saya sampaikan, fikih itu nggak bikin selamat. Kalau cuma modal fikih saja, nggak bisa selamat dari neraka. Harus ada tasawuf. Apa itu? Adab bersama Allah. Adab dengan syariat. Kalau dalam ilmu kacamata tasawuf ini riba. Kenapa? Karena dia bertipu daya dalam riba. Dia berhelah biar selamat dari riba, tapi itu riba. Itu riba, ya. Nah, jalannya gampang aja itu. Jadi dia nggak langsung saya utangin 1 juta, nanti besok setengah, dan bilang gitu. Mana HP sampean, saya beli ini 1 juta. Nah, sekarang sampean beli lagi ini HP 1,5 juta. Ini sama aja model. Cuma pintar bicara aja dalam bicara aja. Nah, ini terjadi biasanya banyak demikian di masyarakat yang mereka kurang adab dengan syariat. Ditambah ulama yang ya pintar keblinger. Kadang ada nih saking nggak maunya dia zakat, saking pelitnya, ya sampai dipakai politik, dipanggil ustadz atau dia ke rumahnya seorang ustadz yang dia lihat ustadznya ini termasuk 8 golongan. Saat ini saya ada zakat 50 juta, zakatnya toh 50 juta kalikan 40 itu sudah harganya. Ya. Akhirnya dia janji nanti sampai saya serahkan ini kesampaian semua, karena dia ngikutin pendapat boleh zakat ke 1 orang. Ada pendapat memang. Nah, dengan catatan nanti sampai kasih ke saya lagi sebagai hibah. Saya hibahkan. Nanti saya tak kasih saya amplop ini 1 juta. Ini saya sediakan zakat, dia saya terima zakat. Baru saat itu saya hibahkan ke sampean dia. Oh ya, ini saya selipkan 1 juta. Karena ini sudah bukan uang zakat, karena uang hibah. Maka dia kasih THR untuk karyawannya. Dia pulang kampung, dia kasih angpau untuk famili tangga-tangganya. Padahal ini duit zakat. Tapi secara fikih bukan zakat lagi. Dia sudah serahkan kan kepada yang berhak tadi. Tapi yang berhak tadi nyerahkan ke dia lagi sebagai hibah. Ini helah ngarannya. Helah dalam zakat bahaya. Dalam fikih selamat. Fikih bilang, oh sudah sampai beres zakat iya, tapi masuk neraka dia. Kan dia tipu daya dalam syariat. Hati-hati. Tipu daya dalam syariat. Kalau seperti ini modelnya, banyak orang fakir tetap fakir. Yang fakir tetap fakir. Karena saking sayangnya dia pada harta sampai nggak mau keluar daripada siklus unggah ke karyawan ke keluarga. Kalian ini duit zakat pada. Nah ini yang terjadi di masyarakat. Kalau sudah yang kaya itu sifat pelit sudah mendarah daging, ditambah dengan ulama yang dia pintar tapi keblinger, selesai sudah. Jadi ini banyak terjadi masyarakat. Ya. Sehingga hati-hati ya, fikih itu tidak serta-merta diselamatkan. Ya, kasih contoh dulu, pernah saya kasih contoh itu ada orang sholat nih, cuma pakai kolor 3/4. Fikih mengatakan sah. Tapi kalau saya bilang ini haram, sah tapi haram dia. Bahkan nggak rito kita sholat di belakang dia jadi imam, nggak mau saya, mending sendirinya daripada imam yang begini. Fikih mengatakan sah, iya sah, karena fikih mengatakan aurat laki-laki usah sampai tutup. Tapi kalau sholat model gini, saya bilang dosa. Kenapa? Dia menghadap bupati aja rapi, menghadap Allah kayak gini model. Ini loh, tasawuf kalau nggak digabung dengan fikih rusak. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik guru Syafi'i, murid daripada 70 sahabat. Beliau mengatakan man tafaqqah wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Orang yang fikih saja tapi dia nggak ada tasawuf, jadi fasik, pendosa besar. Kenapa? Bahkan dia banyak dengan fikihnya cari hukum-hukum yang murah.
dianduk-anduk, diramu-ramu, yang haram jadi makruh. Ini kalau nggak punya tasawuf. Kebalikannya, man tasawuf walam yatafaqqah faqad tasadda. Orang yang cuma tasawuf, ibadah, zikir, zikir, tapi nggak ngerti fikih, maka dia bisa keluar dari syariat. Banyak orang sekarang pelajaran apa? Ilmu hakikat, pelajaran Nur Muhammad, pelajaran ini, tapi ujung-ujungnya nggak sholat. Ujungnya nggak usah ngapa-ngapain, zikir aja, nggak perlu sholat lagi. Jadi tazim tidak keluar dari syariat. Bagaimana yang baik? Harus gabungan dua, fikih iya, tasawuf iya, baru dia bisa kita beliau tahaqqaq, dapat hakikat benar-benar dia. Ini kalam orang dulu, bukan orang sekarang. Kalamnya Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i. Ya, ada di dalam biografi beliau Imam Malik itu ada ucapan beliau tentang itu, menunjukkan nggak bisa orang fikih saja, nggak bisa orang tasawuf saja, harus dua-duanya digabungkan. Kalau istilah itu ada fikih dhahir, ada fikih batin. Ya, fikih dhahir itu fikih yang keseharian, batin urusan ya, urusan batin. Kemudian wa 'alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibah. Qala sallallahu man 'azza musaba ay sabbarahu kana lahu mithlu ajrih. Dan harus bagi engkau untuk bertakziah kepada orang yang terkena musibah. Ya, takziah ini memang gak identik dengan kematian. Apa takziah itu? Takziah itu menghibur orang yang sedang susah. Entah itu yang ditinggal wafat orang terdekat, atau orang yang rumahnya kebakaran, atau yang kena gempa macam-macam, itu takziah. Menghibur. Apa takziah itu? Sabbarahu, yang menjadikan dia menyabarkan hatinya. Sehingga bersabda, man azza musaban, barang siapa yang dia membuat sabar orang yang terkena musibah, kana lahu mithlu ajri, dia mendapat pahala sama seperti yang kena musibah itu. Yang kena musibah sabar, pahalanya besar, dia dapat pahala juga. Nah, ini bentuk takziah. Sehingga dalam hal ini menghibur orang yang terkena musibah ini sangat-sangat wajib. Ya, wajib di sini apakah individu tidak? Dia fardu kifayah. Dia masuk fardu kifayah, harus ada yang menghiburnya. Bahkan disebutkan ketika Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, adik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu meninggal di perang Mu'tah. Ya, dalam keadaan tangan terpotong keduanya. Itu Nabi bersabda, isna'u li ahli Ja'far ta'aman, buatkan untuk keluarga Ja'far makanan, fa inna lahum syula, karena sekarang mereka ini sedang sibuk dengan kesedihan. Ini sunnah yang hampir punah pada zaman sekarang. Apa itu? Kalau ada orang lagi dirundung duka, ada yang meninggal, itu tetangga sekitar bikin makan untuk keluarganya. Bukan kita yang takziah ngerepotin orang yang berduka. Sudah duka, suruh masak, ini banyak tamu, ayo bikin apa. Loh, ini bukan dia yang bikin, Anda sekeliling, tetangga kiri kanan itu yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang keluarga ini. Itu sunnah yang sudah sekarang mungkin hampir punah. Hampir punah sekarang. Padahal ini termasuk perintah Nabi. Apa itu? Yaitu kalau ada keluarga yang terima musibah, tetangga kiri kanannya diangkat. Ya maaf, bisa jadi orang yang terkena musibah itu untuk makan aja nggak mau dia, apalagi bikin makanan. Nah, kita bikinkan mereka, ayo dirayu, ayo makan. Sudah sabar, sampai kalau sakit siapa nanti yang ini kasih tahu, sehingga dia tambah kuat lagi. Ya, bukan malah disibukkan dengan membuat makanan bagi para pelayan. Kalau banyak pelayan, maka tetangga kiri kanannya biarkan apakah. Sehingga nggak kerepotan orang yang tertimpa musibah ini. Ini sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya, sehingga dalam hal ini Islam itu agama yang sosial.
agama yang sosial. Apa artinya memperhatikan sekeliling? Ya, tidak tidak merasa acuh tak acuh ketika ada kesedihan orang. Bahkan disebutkan di antara sifat muslim yang sempurna, dia senang dengan senangnya orang lain dan susah dengan susahnya orang lain. Ini Masya Allah. Senang ketika tetangga senang, dia senang, alhamdulillah, dapat nikmat, alhamdulillah. Dan dia susah kalau ada tetangga atau teman dia atau muslimin yang lain susah, dia susah. Sehingga para ulama mengatakan, ya, kurang pantas kalau ada orang senang-senang gembira sementara di Palestina masih diyakini. Kurang pantas. Kayak dia ini nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Bisa jadi mungkin karena kelamaan sudah 2 tahun. Mungkin waktu baru seminggu dia susah, ini seminggu kejadian Gaza itu dia susah. Tapi sudah berkelanjutan setahun 2 tahun, sudah bosan juga. Nah, muslim itu satu jasad. Kalau sana sakit, kita sakit juga. Ya, kita ini ya, badan itu kalau jari satu sakit, itu semuanya nggak enak badan. Gigi satu sakit, itu sudah tidur nggak enak, makan nggak nyaman, semuanya nggak nyaman. Itu yang namanya, yang kata Nabi, permisalan muslim itu seperti jasad. Karena itulah kalau sebenarnya kita ini nggak peduli, minimal dengan doa, itu nanti mereka nuntut kita. Orang-orang yang mereka ini videonya seliweran di HP kita, nangis, susah, gini, itu mereka nuntut kita di akhirat nanti. Karena kita ngerti tapi diam, kita ngerti tapi nggak ada tindakan. Yang parah lagi malah nyalahkan mereka, salah sendiri ya Allah. Dia bilang karena itu tempat Yahudi itu, keluar aja di situ ya Allah. Ini yang parah. Sudah ada ini malah nyalahkan yang tersiksa. Ya, sehingga Nabi SAW bersabda, la tunza'ur rahmah illa min qalbin syaqi. Tidak dicabut rahmat kecuali dari hati yang celaka di akhirat. Tidak dicabut rahmat rasa kasihan itu kecuali dari hati yang celaka. Anggaplah mereka bukan muslim, tapi mereka manusia. Anda kalau istilahnya kurang respect kalau mereka muslim, ya mereka manusia itu aja. Manusia, perlu tolong, perlu ya. Orang kafir aja, ketika mereka ini dalam keadaan seperti itu, kita wajib nolong. Selama dia nggak benci muslim, nggak benci Islam, wajib nolong. Wajib ditolong. Wajib kasih minum, kasih makan, wajib. Apalagi di saudara. Ya, sehingga penting untuk kita memperhatikan. Jangan sampai sifat rahmat itu sudah nggak ada lagi di hati kita ya. Insya Allah selanjutnya akan kita bahas ke depannya insya Allah. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Insya Allah semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dihidupkan hatinya dengan sekeliling kita, sehingga kita tetap memperhatikan orang-orang yang butuh perhatian, sehingga kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karaman.
وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء لما نقضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.